Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Mudik pulang kampung. Bab 2236 sampai bab 2240. Betapa hebatnya jika kekuatan ayah bisa dibandingkan dengan beberapa master. Ayah tidak lagi digoda oleh orang lain atau dipermalukan oleh musuh-musuhnya. Namun setelah mendengar pertanyaan tersebut, beberapa leluhur tertawa. Tidak, kekuatan ayahmu tidak ada bandingannya dengan kami, dan dia tidak menemukan kami berinisiatif untuk menemuinya, nenek. Moyang perempuan menjelaskan apa yang terjadi. Mereka muncul hanya karena Ye Junlin ingin Junjun melepaskan keahliannya. Oh, itu dia. Wajah Junjun dengan cepat menjadi gelap. Harapannya pupus, dia pikir kekuatan Ye Junlin sebanding dengan beberapa master. Junjun, ayo pergi. Setelah beberapa master saling memandang, mereka memutuskan untuk membantu Ye Junlin dan membawa Junjun pergi. Junjun masih bersama orang tuanya, ibu dan ayah dalam bahaya. Junjun harus melindungi mereka. Junjun tampak bertekad, tidak, kamu harus pergi, kamu tidak dapat berpartisipasi. Beberapa leluhur mau tidak mau membawa Junjun pergi dengan paksa. Saat ini, ratusan ribu orang berkuasa telah berkumpul di Jiangbei, dan jumlahnya terus bertambah. Villa Ye Junlin menjadi fokus. Ada banyak orang di mana-mana, begitu padat sehingga tidak ada celah sama sekali. Mantan teman Ye Junlin muncul satu persatu. 10 kekuatan teratas di Daxia tiba lebih dulu. Ye Junlin melihat banyak wajah yang dikenalnya. Fan Shengnan, Dewa Perang Sura, Qixia dan sebagainya. Mereka semua adalah tuan. Ketika Dewa Perang Shuro melihat Ye Junlin, ekspresinya menjadi rumit. Tapi dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dia telah gagal total melawan Ye Junlin sebelumnya, dan selalu hidup dalam bayang-bayang Ye Junlin. Namun kini dia telah berubah total. Menghadapi Ye Junlin, dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Nyatanya, dia merasa sangat senang. Dia telah bekerja keras selama beberapa tahun, menunggu momen ini, hanya untuk membuktikan bahwa dia lebih baik dari Ye Junlin. Sekarang lihat saja Ye Junlin. Dia mengerti, kekuatan Ye Junlin terhenti. Dan dia sudah melonjak. Tidak perlu membandingkan. Merasa nyaman, akhirnya buktikan sendiri. Dewa Perang Shuro bernapas dengan cepat, dan matanya menyala-nyala saat ini. Ye Junlin meliriknya dan berkata sambil tersenyum, tidak buruk. Dibandingkan dengan Xiao Feng, Qilin dan yang lainnya, Ye Junlin lebih mengagumi Dewa Perang Shuro. Karena kekuatan dalam dirinya murni, meskipun ini merupakan metode cepat yang dapat dipraktikkan, namun sangat mudah beradaptasi setelah latihan. Dewa Perang Sura memandang Ye Junlin dengan ekspresi yang rumit dan berkata, awalnya, saya bisa menunggu Anda mengejar ketinggalan, tapi ujian hari ini sulit bagi Anda, saya harap Anda bisa melewatinya. Dia sebenarnya berharap Ye Junlin masih hidup hari ini, dan kemudian setelah berjuang untuk menyusulnya, Fan Shengnan dan yang lainnya juga berkomunikasi dengan mudah dengan Ye Junlin. Semua orang diam-diam bahagia di dalam hati mereka. Mereka semua berdiri di depan Ye Junlin. Ada lebih banyak kekuatan musuh yang mungkin telah dikalahkan oleh Ye Junlin. Mereka semua datang untuk melihat keadaan Ye Junlin. Haha, kudengar Dewa Perang Kunlun telah terperangkap selama 3 tahun. Dan kekuatannya tetap sama seperti 3 tahun lalu. Apa yang terjadi dengan Ye Junlin? Seluruh dunia membuat kemajuan. Kenapa tidak kamu berhenti? Kamu bisa melakukan siapapun sekarang, kalahkan kamu. Sekarang kami memiliki teknologi untuk mensimulasikan pertempuran. Kami semua telah melakukan simulasi pertarungan dengan kamu. Dan kamu kalah telak, saingan dan musuh lama. Ini semua bersemangat untuk kematian ketika mereka melihat Ye Junlin seperti ini. Sejujurnya, Ye Junlin, kamu tidak bisa menjadi lawan kami sekarang, kamu terlalu lemah, terlalu membosankan untuk memilihmu sebagai lawan.
Semua orang mengejek Ye Junlin dengan gila. Ye Junlin sangat tertindas pada awalnya, dan sekarang dia begitu tergila-gila melampiaskan amarahnya. Hei, dunia ini seperti ini, saat kamu berada di puncak, semua orang takut padamu, tapi saat kamu terpuruk, orang-orang itu akan menginjakmu, seseorang mengatakan sebuah fakta. Menghadapi ejekan ratusan ribu orang, Ye Junlin berkata dengan tenang, dari awal sampai akhir, saya hanya memiliki satu lawan, laboratorium para dewa. Anda tidak layak. Ye Junlin menambahkan, saya tidak mengacu pada orang tertentu. Saya berbicara tentang semua orang yang hadir, di mata saya, mereka semua adalah sampah. Begitu Ye Junlin mengatakan ini, semua orang terkejut, tempat itu meledak. Gila, sombong sekali. Ye Junlin telah mencapai level ini. Sangat sombong, menunjuk ratusan ribu orang dan menyebut mereka semua sampah. Mantan raja hanya bisa berbicara kasar dan bertahan demi mukanya. Sejujurnya, tidak ada yang marah ketika Ye Junlin mengatakan bahwa semua orang tidak layak dan menganggap lawannya sebagai sampah. Karena semua orang mengerti bahwa ini hanyalah gonggongan Ye Junlin yang tidak kompeten. Apalagi yang bisa saya lakukan jika saya harus tegar? Menghadapi ejekan dari semua orang, saya tidak memiliki kemampuan untuk melawan, jadi saya hanya bisa mengandalkan pelecehan verbal. Akankah Ye Junlin tetap berlutut di tanah dan memohon semua orang untuk melepaskannya? Dengan karakternya, dia lebih memilih mati daripada menyerah. Bahkan jika aku membunuhnya, aku akan terus berbicara keras. Melihat kata-kata kasar Ye Junlin, banyak orang merasa Ye Junlin agak menyedihkan. Terutama orang-orang di pihak Ye Junlin. Saya hampir meneteskan air mata dan tidak berani melihatnya. Mereka merasa kasihan pada Ye Junlin. Jika dia mendapat ejekan seperti itu 3 tahun lalu, Ye Junlin mungkin akan menamparnya kembali. Namun kini kekuatannya tidak cukup, bahkan jauh dari cukup. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai situasi ini. Saya hanya bisa berbicara kasar, tapi bagi Ye Junlin, Dewa Kegelapan tidak takut, begitu pula nenek moyang Tian's Mansion. Satu-satunya tempat di mana dia merasa terancam adalah laboratorium para dewa. Pasti ada yang salah dengan hilangnya mereka secara misterius. Ketika mereka muncul kembali, itu mungkin menjadi momen yang mengejutkan seluruh dunia. Hanya mereka yang bisa menjadi lawan Ye Junlin. Hahaha. Apakah kamu masih berbicara tentang laboratorium para dewa? Laboratorium para dewa telah hilang. Petik 2. Ye Junlin, kamu telah dipenjara selama 3 tahun dan kamu tidak tahu betapa normalnya itu. Mari kita beritahu kamu. Faktanya, laboratorium para dewa telah dihancurkan, mengerti, musnahkan dalam satu gerakan. Iya, istrimu juga terlibat dalam masalah ini, Dewa Kegelapanlah yang menghancurkannya sendirian. Semua orang tertawa ketika mendengar Ye Junlin berbicara tentang laboratorium dewa. Dewa Kegelapan jelas telah menghancurkan laboratorium para dewa. Kekuatan besar seperti industri maya dan organisasi kekaisaran juga telah mengonfirmasi bahwa mereka terlibat. Alhasil, Ye Junlin kini mencabutnya lagi. Marsekal Tians tersenyum dan berkata, 3 tahun yang lalu, tidak ada yang menyangkal bahwa ini adalah era Anda dan laboratorium dewa. Tetapi era Anda telah berakhir, Anda tidak dapat melakukannya lagi. Laboratorium dewa juga telah tiba berakhir. Sangat mudah bagi orang lain untuk hancur. Ye Junlin tersenyum dan berkata, sebenarnya, kalian semua telah tertipu. Ini adalah penipuan oleh Dewa Kegelapan. Bisakah dia dihancurkan sendiri? Tidak mungkin. Laboratorium para dewa sebenarnya masih ada. Mereka hanya disembunyikan sementara. Bangunlah. Ada konspirasi besar yang sedang terjadi. Mereka bahkan mengatakan bahwa perubahan yang mengguncang dunia dalam 3 tahun terakhir dikendalikan oleh mereka. Anda akan mengerti ketika mereka keluar lagi. Hahaha. Setelah mendengar penjelasan Ye Junlin, semuanya tertawa. Ye Junlin, apakah kamu idiot? Seluruh dunia tahu bahwa laboratorium dewa dihancurkan.
Tapi kamu ingin mengatakan bahwa laboratorium dewa masih ada, dan perubahan dalam 3 tahun terakhir semuanya dikendalikan oleh mereka. Mereka memiliki kemampuan itu. Dalam analisis terakhir, dia sama sekali tidak memahami era ini. Dia berpikir bahwa 3 tahun lalu, laboratorium dewa dapat mengendalikan segalanya. Tampaknya Ye Junlin harus menerima banyak pukulan dari dunia ini. Tidakkah kamu? Berpikir, marah tapi tersenyum. Dia memandang Ye Junlin seolah dia idiot. Aku tahu kamu tidak akan mempercayainya, tapi ingat, laboratorium dewa akan kembali cepat atau lambat, maka kamu akan mengerti bahwa kamu hanyalah bidak catur. Kata Ye Junlin sambil tersenyum. Sekarang dia semakin merasa bahwa zaman telah berubah dalam 3 tahun terakhir, dan orang-orang kuat bermunculan seperti jamur setelah hujan. Pasti ada yang salah dengan ini. Dia hanya melihat sekilas dan melihat berbagai elemen kekuatan terjalin di tubuh setiap orang. Mereka semua sama, jelas ada sesuatu yang salah. Orang pertama yang dicurigai adalah laboratorium dewa. Bagaimana bisa terjadi kebetulan seperti itu? Berbagai reruntuhan kuno dan peradaban kuno telah digali, dan teknologi modern telah berkembang seperti roket. Orang kuat cepat mencapai kesuksesan, jelas ada masalah. Ye Junlin semakin merasa bahwa itu adalah pekerjaan laboratorium dewa. Namun berdasarkan situasi saat ini, tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya meskipun dia mengatakan yang sebenarnya. Begitu, sudah waktunya bagi Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun untuk mengetahui kekejaman era ini. Iya, hanya dengan mengalahkan mereka, mereka dapat dengan jelas memahami betapa lemahnya mereka di era ini. Semua orang berpikir untuk mengambil tindakan. Saat ini, aura kuat tiba-tiba datang. Mereka semua berdiri di depan Ye Junlin. Jika kamu ingin menyentuh Dewa Jahat, kamu harus melewati level kami terlebih dahulu. Semua orang berteriak serempak. Ternyata itu adalah 7 Dewa Jahat di bawah pimpinan Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun. Dewa Pedang Jahat, Dewa Jahat Racun, dan lainnya. Mereka juga tiba-tiba menjadi sangat kuat, bahkan lebih jelas dari kebanyakan orang yang hadir. Karena apa yang awalnya mereka praktikkan adalah jalan jahat, terus terang. Apa yang mereka praktikkan sangatlah cepat. Era ini sangat cocok untuk mereka, tapi Ye Junlin sangat senang mereka berada di sisinya saat seluruh dunia menentangnya. Apa artinya menjadi musuh seluruh dunia? Mati. Begitu mereka memilih pihak mereka, mereka akan menghadapi kematian. Senang rasanya memiliki saudara-saudara ini. Ye Junlin tersenyum. Tentu saja, Qilin Qinglong dan Xiao Feng juga ada di pihak ini. Hanya saja mereka diam-diam akan membuka jalan bagi Ye Junlin dan Li Ziran untuk melarikan diri nantinya. Itu tidak terlihat di permukaan. Dewa Jahat, jangan khawatir. Kecuali kita menginjak mayat kita, antek-antek ini tidak akan bisa menyentuh rambutmu. Energi pedang Dewa Jahat Pedang menyapu seluruh tempat. Lihat, apa artinya kolusi? Burung-burung berbulu berkumpul bersama, ada istri iblis, dan sekarang sekelompok pria jahat telah muncul. Tapi terlalu mudah untuk membunuhmu. Mari kita tanya Li Ziran dan keluarganya pertama. Ye Wu Dao menyarankan. Marsekal Tians juga mengangguk. Ya, tangani Li Ziran dulu. Saya di sini untuk berbicara atas nama Tians Mansion. Li Ziran tidak ada hubungannya dengan Tians Mansion. Dia adalah dia. Dan anak itu adalah anak-anak, iya, Tians Mansion. Kita dapat yakin jika pemerintah tidak mengurusnya, bunuh iblis wanita ini dulu. Begitu Ye Wu Dao dan Marsekal Tians mengatakan ini, mereka semua merespons. Ratusan ribu orang serempak berteriak ingin menghukum Li Ziran. Suara menakutkan itu seperti guntur yang menutupi langit, bergemuruh. Bos! Harap berhati-hati, sebuah suara terdengar. Saya melihat semua orang dari keluarga Li dan Zhao datang. Badan energi murni seperti Li Wenhai juga tiba dengan gemetar. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Apapun yang dilakukan Li Ziran tidak ada hubungannya dengan keluarga Li dan Zhao kami. Dia menghilang 3 tahun lalu, dia tidak pernah kembali ke keluarga.
kami tidak tahu dia telah menjadi seperti ini. Kami benar-benar tidak tahu, kami bersimpati dengan para korban dan keluarga mereka. Mereka ingin menjalin hubungan yang jelas dengan Li Ziran. Kita bisa membuktikannya, Li Ziran benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga. Kata Marsekal Tians, demi Junjun, dia tidak ingin membunuh mereka semua. Ye Wudao tiba-tiba menatap Li Wenhai dan yang lainnya. Oke, meskipun Anda sudah membereskan hubungan, jadi menurut Anda bagaimana Li Ziran harus dihukum? Begitu kata-kata. Ini keluar, baik keluarga Li maupun Zhao tercengang. Bagaimana cara mereka menghadapinya? Bagaimanapun, Li Ziran juga anggota keluarga. Apakah Anda ingin membunuhnya secara langsung? Bukankah kamu bilang kamu tidak ada hubungannya dengan dia? Aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Ye Wudao sepertinya ingin melihat drama seperti ini di mana keluarga saling membunuh. Serahkan teka-teki itu kepada mereka dengan sengaja. Bunuh dia. Sebuah suara datang dari kerumunan keluarga Li dan Zhao. Iya. Bunuh dia, Li Ziran. Iblis besar ini, membunuh orang seperti orang gila. Dia memperlakukan kehidupan manusia sebagai bukan apa-apa, sialan. Saat satu orang berteriak, orang kedua berteriak. Kecuali beberapa tetua, semua orang seperti Li Wenhai berteriak. Mereka takut sekarang. Meskipun mereka adalah badan energi murni dan memiliki kekuatan super, mereka merasa lebih rapuh dibandingkan badan biasa. Mereka lebih takut pada kematian, seperti kertas. Hidup itu penting saat ini, jadi Li Ziran bukan apa-apa. Itu cucu perempuan kami, bagaimana kami bisa memaksanya mati? Wanita tua itu dan yang lainnya tentu saja tidak mau. Ayah dan ibu, jika kamu tidak mau, seluruh keluarga kita akan menderita. Li Wenhai dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk membujuk. Ye Wudao melihat pemandangan di depannya dan tersenyum. Li Ziran belum keluar, kamu memaksanya keluar. Teriak Ye Wudao. Li Wenhai, Li Songkui dan yang lainnya segera bergegas ke depan dan berteriak. Li Ziran, kenapa kamu tidak keluar dan menghadapinya? Ini semua salahmu. Apakah kamu masih ingin melibatkan kami? Kamu sangat egois. Di bawah tekanan semua orang, Li Ziran perlahan berjalan keluar. Mata musuhnya langsung meledak menjadi amarah. Bunuh, bunuh, bunuh. Semua orang menjadi gila. Dengan hasutan hari-hari ini, kebencian dunia terhadap Li Ziran tertanam dalam di tulangnya. Semua orang berharap mengalami kram kulit. Ketika mereka melihat Li Ziran, mereka merasa seperti kesurupan. Inilah kemarahan seluruh dunia. Sekarang Li Ziran harus menanggungnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa dorongan Dewa Kegelapan berhasil. Saat ini, Dewa Kegelapan dan organisasi Alkitab telah mengamati situasi di sini. Untuk menguji kekuatan Ye Junlin, mari kita ambil yang terbesar. Mendorongnya ke dalam situasi paling berbahaya, menjadi musuh seluruh dunia. Hanya dengan cara inilah kekuatan sejatinya dapat diuji. Begitu Li Ziran keluar, semua orang akhirnya mengerti seperti apa kemarahan di dunia ini. Menghadapi kecaman ratusan ribu orang, Li Ziran merasa takut. Tapi saat dia melihat Ye Junlin, matanya melotot karena marah. Ingin membunuhku? Ayo, tunjukkan keahlianmu yang sebenarnya dan bunuh aku. Li Ziran menatap semua orang. Apakah semua orang melihatnya? Ini iblis perempuan, dia masih sangat pembunuh saat ini. Ye Wudao mencibir, bunuh dia, bunuh dia. Emosi semua orang terangsang dan mereka berteriak satu demi satu. Dengan sebuah rencana, Qilin dan yang lainnya berlumuran keringat dingin. Tangan mereka dipegang erat, dan tubuh serta kaki mereka sedikit gemetar. Kali ini, mereka ingin diam-diam membuka jalan keluar bagi Ye Junlin dan yang lainnya. Biarkan mereka pergi. Ziran, kemarilah. Ye Junlin menarik Li Ziran ke depannya. Dia melihat ke arah kerumunan dan berkata, saya di sini untuk menyatakan sesuatu kepada semua orang. Pertama-tama, saya mengakui karma pembunuhan yang disebabkan oleh istri saya, tetapi situasi sebenarnya adalah
Istri saya telah dimanfaatkan oleh Dewa Kegelapan dalam Alkitab organisasi. Dia telah membunuh banyak orang selama bertahun-tahun. Semua yang kamu lakukan diatur oleh Dewa Kegelapan. Istriku seperti ini sekarang. Semua karena Dewa Kegelapan. Tidak masuk akal. Ye Junlin jelas-jelas orang yang menjadi milikmu istri terbunuh. Apa hubungannya dengan orang lain? Hubungan. Jangan khawatir tentang siapa yang merencanakannya. Izinkan saya bertanya, apakah Li Ziran membunuhnya? Saat ditanya, Ye Junlin terdiam. Terlepas dari konspirasi di baliknya atau siapa yang merencanakannya, memang Li Ziran lah yang membunuhnya. Lihat, kamu tidak percaya apa yang kamu katakan. Kamu tidak percaya sebelumnya ketika aku mengatakan bahwa Dewa Kegelapan menghancurkan laboratorium para dewa. Sekarang kamu mengklaim bahwa semua ini adalah rahasia Dewa Kegelapan. Lucu sekali. Ye Junlin tidak bisa tenang dengan membuka mulutnya. Tentang ini, Ye Wudao dan yang lainnya semua tertawa. Ye Junlin, Li Ziran tidak bisa lepas dari kematian hari ini. Sedangkan bagimu, selama kamu menyingkir, kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Buatlah pilihanmu sendiri. Mendengar ini, Li Ziran menatap Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum. Tentu saja aku memilih untuk bersama istriku. Setelah melihat ini, Dewa Kegelapan, yang selalu memperhatikan berita, merasa agak berharap. Dewa Kegelapan ingin Ye Junlin menyapu ratusan ribu orang. Saya juga berharap kekuatannya biasa-biasa saja. Ini adalah jalinan bagi Dewa Kegelapan. Saat paling kritis akan datang. Jika Ye Junlin benar-benar membuka penjara gelap itu sendiri. Belum lagi ratusan ribu, bahkan jutaan orang tidak berdaya melawannya. Ratusan ribu orang di lapangan menatap Ye Junlin. Ye Junlin, sepertinya kamu bertekad untuk mati. Itu bagus, kamu dan Li Ziran mati bersama. Iya, bunuh dia dan Li Ziran. Hanya dengan cara ini kemarahan publik bisa diredakan. Bunuh mereka. Titik. Tapi saat ini, Ye Wudao berkata, sepertinya membunuh Ye Junlin secara langsung tidaklah menarik. Saya selalu merasa ada yang salah dengan itu, dan itu tidak cukup menyegarkan sama sekali. Kamu Ling Tian segera setuju, ya. Itu benar. Bahkan jika itu berarti membunuh Ye Junlin ribuan tahun yang lalu, eksekusi terburu-buru. Sepertinya itu tidak cukup. Hampir tidak ada artinya. Ya, pokoknya, membiarkan Ye Junlin mati secara langsung sungguh sedikit memuaskan. Begitu keduanya mengatakan ini, semua orang setuju dengan. Semua orang merasa sangat tidak senang karena harus menyingkirkan Ye Junlin secara langsung. Semua orang telah menunggu lama sekali untuk bertemu Ye Junlin, lalu membiarkannya mati seperti ini. Terutama lawan dan musuh yang punya masalah dengan Ye Junlin merasa semakin tidak senang. Mereka telah menunggu selama 3 tahun, menunggu Ye Junlin muncul dan memukulinya dengan kejam untuk menghapus rasa malu masa lalu dan membuat Ye Junlin mengerti betapa lemahnya dia di era ini. Tapi membunuhnya secara langsung sekarang akan sangat masuk akal. Tidak senang sama sekali, dia sudah mati begitu saya melihatnya, seolah-olah dia belum pernah ke sana. Ribuan orang ingin mempermalukan Ye Junlin. Karena Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun sangat gila dan mengabaikan era ini, menurutku lebih baik tidak membunuhnya sekaligus. Jaga dia dan beritahu dia perlahan-lahan kekejaman era ini, biarkan dia tahu betapa lemahnya dia di dunia ini, biarkan semua orang memiliki kesempatan untuk melampiaskannya. Ye Wudao memberikan saran ini, mendapat respon yang kuat dari semua orang. Semua orang memiliki pemikiran yang sama dan tidak akan membiarkan Ye Junlin mati dengan mudah. Kita harus mempermalukan dan menyiksanya secara perlahan, agar semua orang bisa melakukan yang terbaik. Membuat Ye Junlin berlutut dan mengakui kekalahan adalah tujuan akhir setiap orang. Orang kuat seperti Ye Wudao dan Marsekal Tians tidak ingin Ye Junlin hidup. Mereka lebih banyak melihat ekspresi malu Ye Junlin. Mereka ingin menghancurkan harga diri mantan raja ini. Beberapa orang memiliki pikiran yang memutarbalikkan dan ingin Ye Junlin berlutut di depannya dan memohon belas kasihan.
Kebanyakan orang memiliki tujuan yang sama dan cepat mencapai kesepakatan. Tapi bagaimana dengan Li Ziran? Dia harus mati, iblis ini tidak bisa hidup sesaat pun. Mata semua orang tertuju padanya, kejam. Kalau begitu ayo kita lakukan, Ye Wudou melambaikan tangannya. Banyak master di bidangnya yang terus maju. Perang akan segera terjadi. Tapi saat ini, Ye Junlin tiba-tiba berteriak, tunggu sebentar. Apa yang akan kamu lakukan? Izinkan saya mengatakan beberapa patah kata dulu. Istri saya memang dimanfaatkan oleh Dewa Kegelapan, semua ini diatur oleh Dewa Kegelapan. Tapi aku mengakui semua kesalahan yang dilakukan istriku ini tidak bisa dihindari. Jadi aku ingin memintamu untuk mengubah metode hukumanku padaku. Biarkan saja istriku pergi, biarkan dia hidup. Ye Junlin dikatakan, bahkan, dengan kekuatannya, ia mampu membunuh ratusan ribu orang dalam satu pertarungan. Tidak ada seorang pun yang tersisa, tapi dia bertanggung jawab. Jika Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda melakukan sesuatu yang salah. Li Ziran memang membunuh banyak orang, fakta yang tidak terbantahkan. Anda harus menanggung konsekuensinya, jangan menyalahkan kesalahanmu sendiri pada orang lain. Jadi Ye Junlin memilih solusi baru. Tidak, semua orang segera menggelengkan kepala. Tunggu, teriak seseorang. Bersambung.